Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Narasati dari kelas Teknik Informatika B2. Di sini saya ingin membahas sedikit sejarah perkembangan komputer. Komputer itu apa sih? Yang kita tahu bahwa komputer adalah secara umum komputer didefinisikan sebagai seperangkat alat elektronik yang menghubungkan komponen satu dengan komponen lainnya sehingga menghasilkan informasi yang sebelumnya telah diolah terlebih dahulu, atau juga bisa sebagai peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, ataupun video. Komputer terdiri dari 3 elemen. Pertama, hardware, yaitu perangkat keras, meliputi prosesor, hard disk, RAM, CPU, dan motherboard. Yang kedua, software, yaitu perangkat lunak, meliputi sistem operasi, pengolah kata, browser, dan desain grafis. Yang ketiga, brainware, yaitu orang yang menggunakan komputer. Komputer yang kita gunakan sekarang adalah hasil perkembangan teknologi ribuan tahun. Secara umum, perkembangan komputer mengalami 4 tahapan. Pada 1940, komputer modern pertama dikembangkan. Komputer ini belum sehebat dengan komputer yang sekarang kita gunakan, namun lebih canggih dari pendahulunya. Perkembangan komputer pada generasi pertama sekitar tahun 1940 sampai 1956. Selama periode ini, generasi pertama dari komputer mulai dikembangkan. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk penyimpanan memori. Tabung vakum digunakan untuk memperkuat sinyal dengan mengendalikan gerakan elektron di ruang evakuasi. Komputer generasi pertama sangatlah sulit untuk dioperasikan dan berbiaya sangat mahal. Komputer generasi pertama yang digunakan Badan Sensus Amerika Serikat adalah UNIVAC dan ENIAC. Perkembangan komputer pada generasi kedua, yaitu sekitar tahun 1964 sampai 1971. Teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Penggunaan transistor pada komputer mulai digunakan di akhir 1950-an. Keunggulan transistor adalah bentuknya yang lebih kecil. Dengan bentuk minimalis dari transistor, komputer menjadi lebih kecil dan hemat energi. Di generasi kedua ini, bahasa pemrograman mulai diperkenalkan, seperti contohnya COBOL dan Fortran. Teknologi penyimpanan memori juga berubah dari drum magnetik menjadi teknologi magnetik. Perkembangan komputer pada generasi ketiga, yaitu sekitar tahun 1964 sampai 1971. Pengembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga komputer. Bentuk transistor semakin diperkecil dan ditempatkan di chip silikon yang dinamakan semikonduktor. Teknologi ini semakin mempercepat kinerja komputer. Selama periode ini, mouse dan keyboard mulai diperkenalkan. Generasi ketiga juga sudah dilengkapi dengan sistem operasi. Contoh komputer pada generasi ketiga yaitu PDP strip 8, PDP 11, AICL 2900, IBM 360, dan IBM 370.
Perkembangan komputer pada generasi keempat, sekitar tahun 1971 sampai sekarang. Di periode ini, prosesor mikro mulai diperkenalkan. Saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah silikon chips yang kecil, prosesor pertama Intel 404 chips mulai menjadi otak utama di sebuah komputer. Saat periode ini, istilah personal komputer atau PC mulai digunakan. Dengan teknologi yang lebih maju, generasi keempat menjadi tonggak awal pembangunan internet. Contoh dari komputer generasi keempat adalah IBM 4341, DIC 10, Star 1000, PUP 11, dan Apple II. Perkembangan komputer pada generasi kelima dari sekitar tahun sekarang sampai yang akan datang. Komputer generasi kelima dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam tahapan pengembangan. Contoh teknologi yang sudah sering digunakan adalah teknologi pengenal suara, penggunaan pemrosesan paralel, dan superkonduktor menjadi dasar dari kecerdasan buatan. Tujuan dari komputasi generasi terbaru adalah untuk mengembangkan perangkat yang merespon bahasa manusia. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada saran, boleh diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.